Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali. Sebetulnya Jumat kemarin itu siapnya rek angkat kan itu kebrete hujan. Aduh. Tapi kada ulah wakas huzon ya. Oh, nya suzon nama kan cenah lain ke hujan-hujan teuing sih nama Persib. Salitnya nya keur mah hujan kata mah ya Persib bandis aduh sing dia. Ditinggalkeun sok eleh ya, alhamdulillah. Sebetulnya ini kajian untuk Jumat kemarin ya, karena kebetulan ya qadarullah ya segala sesuatu sudah ada tulisannya ya, catatannya itu sudah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dayana lamun angkat ka dieu ge kalau ka baseuh mah sudah mangija. Ya, ngantos tiris. Ya. Nah, masih kita bicara tentang konsep ibadah dalam Islam. Ya. Nah, terus diulang-ulang agar lebih dipahami. Dan yang terpenting itu adalah sudah adanya kekhawatiran dalam diri kita masing-masing. Ketika kita melakukan ibadah, ibadah ini takut tidak diterima oleh Allah. Yang terpenting itu. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa itu, maka akan lebih hati-hati dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Nah, kalebet pangintennya, kembalilah asalkan. Tantong gitu nggak mah, ulah gaduh emutannya pokoknya penting mah kan itu. Geus ngalaksanakeun. Eta mah rek diterima rek henteu aku maha Allah we kan gitu. Dan tidak ya. Dan jangan seperti itu. Justru ketika kita melaksanakan ibadah ataupun berbagai macam ibadah harus ada kekhawatiran dalam diri. Kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, bisi kan gitunya capek gawe teu kapake teh ya. Digawe we hayo urang teh bari jeung digaji henteu kan teu genah eta teh. Ya, nah atuh digaji di ditagih henteu. Nah gitu ya. Nah, itu gambaran-gambarannya. Nah, jadi 3 ya, cakupan konsep ibadah dalam Islam itu. Yang pertama sah. Kemudian yang kedua apa? Makbul. Dan yang ketiga mabrur. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan kalau ingin sah maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Contohnya kemarin seperti kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, maka syarat-syaratnya harus kita perhatikan agar ibadah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah karena sahnya. Nah, itu ya yang mencakup rukun dan syarat. Syarat sah sholat kemarinnya apa saja? Bersuci ya, suci dari hadas. Nah, kemudian yang kedua apa? Menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Itu aurat laki-laki. Ya. Jadi lamun teh era mah salat teh make kolor ge menang wae. Pokoknya mah nah, pusar sampai lutut itu tertutupi. Kenapa? Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, di luar itu berarti tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Nah, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh. Kecuali apa? Ilal wajha wal kafain. Kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ya. Nah, makanya tidak jarang kita melihat ketika ada seorang perempuan sholatnya
tengah ngomong kena tapi nganggo jilbabna we. Nah ininya terbuka kelihatan. Nah itu tidak menyebabkan sholatnya tidak sah kan gitu. Ya karena selama kan gitu ini tertutup ke bagian sini, sekalipun ini terbuka tidak jadi masalah. Wajah kan terbuka, ya. Nah itu pun tidak termasuk aurat. Nah jadi kecuali wajah dan dua telapak tangan berarti seluruh tubuh wanita itu, perempuan itu aurat. Makanya puntennya wartosan ya ka istri-istrina kan gitu. Lamun sholat tak sampean mah kudu we kitanya kedah we nganggo kaos kaki. Ya. Karena tidak jarang ketika ari tatih makan gitu tertutupi kumu kena. Ari pas palebah sujud, nah terkadang bagian kakinya kelihatan. Ya, anu kirang hati-hati mah. Nah, maka ketika sholat pakai kaos kaki. Ya, karena itu termasuk aurat bagi seorang perempuan. Nah, yang harus ditakutkan itu ada peringatan daripada Rasul ya. Bahwa Allah itu tidak akan menerima sholat seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Nah ini teh ada dua pengertian kan. Bisa jadi ketika sholat, dalam sholat, dan yang kedua itu di luar sholat. Tuh, makanya berat salah sama tanggung jawab salah kitanya. Lamun tos nikah kan gitu, lamun tos nikah. So, abot pisan gitu ya. Hanya dalam menayan balikan dari mana kaduhung. Kaduhung lah tenawan itu. Kalau pantis senyum ya. Kenapa pantis? Ya. Nah, kenapa? Nah, karena kalau ada seorang perempuan ya senantiasa sholat tapi keluar rumah tidak menutup aurat, nah ditakutkan, dikhawatirkan sholatnya tidak diterima, gitu ya. Nah, dan termasuk pula ketika dalam sholat, bila ada diantara ya anggota tubuh seorang perempuan itu kelihatan tidak tertutup, nah maka sholatnya pun dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah. Tuh, itu syarat-syarat ya. Sahna sholat harus diperhatikan. Nah, bersuci, menutup aurat. Kemudian yang ketiga apa? Menghadap kiblat. Awas ya. Nah, tuh punya aturan tersendiri dalam Islam. Bahkan ketika meninggal dikuburkannya pun itu harus menghadap kiblatnya. Kan kuburan baturun kemana we? Atau tebi-tebi ya, tahu itu kerkop. Terus ya. Anu kadio yang harapnya anu kaditu, kaditu. Nah itu tidak teratur. Tapi dalam Islam semua itu diatur, ya. Termasuk ketika menguburkan. Dan ketika menguburkan pun itu diupayakan si jenazah itu harus menghadap kiblat. Nah makanya ketika dimasukkan ke liang lahat kan, ente kieunya, ente ngajapang kieu kan. Tapi dibalikan sehingga menghadap kiblat gitu ya, mencium tanah kan gitu, agar menghadap kiblat. Nah itu pentingnya ya, terlebih ketika kita melaksanakan sholat maka ya, harus menghadap kiblat. Nah tapi beda masalah ya ketika kita tidak tahu gitu kan kemana nih arah kiblat teh, dikarenakan bukan di tempat sendiri misalkan. Atau nanti orang ke naik gunungnya, itu kan kadangkala kemana itu kiblat teh. Ya, kemudian dengan istihad kita asikna kiblat teh ka dieu. Pas eta panon poe moncorongnya. Nah, ternyata justru gitu kan orang sholat subuh teh ngarep kana panon poe. Kan kuduna mah nonggongannya. Nah, sah sholatnya? Sah sholatnya teh? Sah. Nah, kan ada apa teh? Dalam apa mau akadinya? Ya, sing demi. Sing demi. Ya, tapi mah kualatan apa teh ya?
ya ai pas gitu kan rada caang, ternyata orang sholat subuh teh justru yang ngarep ke panon poe kan gitu. Tetap sah sholatnya. Ya. Nah, kenapa? Karena kemana saja kalian menghadapkan wajah pasamma wajah Allah, maka di sanalah wajah Allah. Jadi inti nama eta kondisinya kita sholatnya menghadap kiblatnya, ya inti nama menghadap kepada Allah kan gitu. Ya. Nah, ngan diatur sangkan tong kamana wae kan gitu. Ya. Kabayang atuh dalamun kamana wae sok di masjid berjamaah gitu. Terus nuturkan ke hayang masing-masing. Urang mah hayang ka kulon. Urang mah hayang ka kabayang lah ya. Tidak serasi dan tidak kompak kan ya. Nah, Islam ya, diatur ya hal-hal seperti itu. Nah, itu sah. Nah, kemudian yang kedua makbul. Nah, ini yang sedang kita bahas ya. Sudah beberapa poin bagaimana agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Yang pertama, kamalul hub, menyempurnakan kecintaan. Ya. Nah, ya wayahna ya. Jadi Allah lagi, terus Allah. Nah, itulah kamalul hub, menyempurnakan kecintaan. Kurang tos gitu teh Can. Insya Allah. Kan Allah deh. Ya. Nah, itu mah ya tinggal dilatih. Tinggal dilatih. Nah, sekalipun memang ya pada kenyataannya mah bukan hal yang gampang ya. Ketika kita harus memilih Allah, sedangkan nah di sisi lain gitu kan ada juga yang harus di apa? Dikejar kan gitunya. Nah, itu berat lah ya. Tapi ini harus dilatih, terus dilatih ya, agar kita menjadikan Allah nah ini sebagai nomor satu ya, sebelum kita mencintai hal-hal yang lain. Nah, kemudian yang kedua adul wal khudu. Ya, ketundukan dia ya. Jadi ketundukan kita itu sebagaimana yang telah disampaikan, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hiji perkara, ya satu perkara, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami akan taat. Nah, itu al-adulu wal khudu. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin itu al-juhdu, kesungguhan. Ya. Nah, jadi diingatkan lagi, jika kita melakukan ibadah, lakukan dengan penuh kesungguhan. Lakukan dengan penuh keseriusan. Agar ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ulah sahayana, ulah sahayuna, ulah sakadaekna. Ya, yang udah kersumanget ya, rasanya orang teh ibadah. Pas tu sumanget, ada ngaranna keur horeamnya. Nah, janganlah. Dalam urusan ibadah, jangan ada kata hoream. Sahoream-horeamna, anger kudu laksanakeun ibadah. Nah, itu al-juhdu. Nah, kita melihat bagaimana ibadah seorang yang sudah terjamin. Sekalipun sudah mendapatkan jaminan, tapi dalam beribadah kepada Allah tidak ada duanya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ketika sholat malam, kakinya itu sampai bengkak-bengkak dan merekah. Ya. Nah, itu teh kesungguhan daripada Rasulullah dalam melaksanakan ibadah. Padahal saur Siti Aisyah teh kumaha cenah? Cenah Rasulullah teh meuni kitu-kitu teuing lah bahasa urang mah. Ya. Bukankah Anda itu telah mendapatkan jaminan daripada Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Meuni kitu-kitu teuing atuh ibadah teh. Ya. Ya. Tah cigana lamun pas ninggang ka urang mah urang teh atoh nya. Hanya tuh lamun gitu mah alhamdulillah. Nah, Nabi gitu tuh walarana. Nah, ternyata Nabi kan tidak seperti itu menjawab, ya. Wahai Aisyah, tidak boleh gitu kan aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Luar biasalah ya. Nah, orang mah bati ikhtiar we. Dari dugi ka siga Nabi mah meureunannya. Dugi kan gitu. Tapi sekalipun demikian,
Rasulullah SAW ya senantiasa memberikan berbagai macam keringanan kepada hamba-hambanya. Ya, Rasul melakukan hal seperti itu karena beliau sadar bahwa beliau ini adalah sebagai orang kepercayaan Allah. Ya, jadi lamun midamel anu tepang sayana teh asa kacida. Sedangkan beliau ini adalah sebagai orang yang dipercayakan gitu oleh Allah. Ya, nah kepada umatnya bagaimana? Rasulullah senantiasa memberikan berbagai macam kemudahan. Ada 3 orang datang kepada Siti Aisyah ya. Kebetulan Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Kata satu orang, ya, saya mah mau sholat malam terus, tidak akan berhenti. Sekiji ya. Anu kaduana, kumaha? Saya mah akan saum terus, tidak akan berhenti. Anu katiluna? Anu katiluna nana? Saya mah tidak akan pernah menikah. Ya, rek ngabujang kan gitu. Ya. Karena menikah itu nyemeureunana pangemutna itu akan banyak gangguan dan godaan. Aku nikah teh kan itu. Makanya saya mah tidak akan menikah. Seumur hidup tidak akan menikah. Dongkap ya Rasulullah. Apa yang mereka bicarakan ternyata itu terdengar oleh Rasulullah. Nah, kemudian kata Nabi ya dengekeun ya, orang yang paling takwa itu adalah aku. Kata Nabi kan, wajar ya Nabi ngangken gitu. Wajar, karena beliau adalah sebagai orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling takwa itu adalah aku. Aku sholat malam, tapi aku ada tidurnya. Jadi jalmi ieu mah mau sare rek sholat puting gitu. Kata Nabi, aku sholat malam, tapi aku ada tidurnya. Aku saum, tapi aku ada berbukanya. Dan aku pun menikah. Ya. Nah, bahkan kan istri Nabi itu dugi sabaraha? Salapannya. Salapan anu kacatet. Ada riwayat lain 11. Ya, istri Nabi itu sampai 11 orang. Nah, tapi yang masyhur itu 9 orang. Ya. Nah, tapi kade tuh da Rasulullah ge geuningan henteu wae opat langkung ti opat. Berarti kengingnya urangnya nya. Nah, kenging ya opat mah kan gitu. Nah, ini mah kekhususan bagi Nabi yang tidak boleh bagi umatnya. Aya raja lebet Islam, istrina 10. Maka kalau seorang Nabi teh sok pilih opat. Nah, jadi ulah 10 ting ya, pilih opat ya, lepaskeun anu genep. Disuruh memilih ya teh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi khusus kamu Nabi. Tidak boleh bagi umatnya. Boleh gitu kan umatnya lebih daripada 1 sampai 4. Ya. Pankihu ma balakum ya. Masna itu berapa? 2 wasulasa sana. Ya. Dan 3 tuh 2 dan 3 saya teh ditambahkan gitu. 2 ditambah 3 jadi 5. Waruba cenah tuh. Ya, tambah 4 jadi 8 itu nyunah jeung Nabi. Aya nu gaduh hemotan kitu nya, Mang Ija. Kacigana Mang Ija mah. Ya. Jadi masna wasulasa waruba. Tuh sarua jangan. 2 tambah 3 5 tambah 4 8. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut untuk tidak bisa adil, maka 1 saja. Jadi lamun siap keur adilna mah kan itu. Leuwih ti 2 ge mangga sampai 4. Ya. Tah urang mah teh can bisa siga papadilnya esa anu orang mana teh Pandis? Anu istrina 4 nya dicerai hiji da kurang saya cenah. Nah, jadi 3 tuh. Eta ge dibarengkeun gitu. Luar biasa lah. Ya. Hanya ditebihkeun kan gitu. Nah, lamun ningan dina videona kalau makan bareng kan gitu. Ya. Sigananya Pandisnya. Ya.
Nah, jadi itu mah khusus kanggo Nabi. Jadi ada beberapa perbuatan yang khusus bagi Nabi, tidak boleh bagi umatnya. Satu tadi ya, menikah lebih dari 4. Yang kedua apa? Saum terus-terusan. Nah, itu pun khusus bagi Nabi, tidak boleh bagi umatnya. Nah, maka kata Nabi, aku pun sholat malam, tapi aku ada tidurnya. Aku pun saum, tapi aku ada berbukanya. Aku pun menikah, ya. Nah, jadi tong gitu-gitu teing. Nah, inilah keringanan-keringanan yang disampaikan oleh Nabi kepada umat. Jangan sampai membebankan ya pada dirinya satu hal yang kiranya itu tidak akan memberikan kemampuan pada diri. Ya, dina ibadah mah sok ya. Nah, tapi tetap ketika kita melakukan ibadah tersebut barengi dengan apa? Kesungguh-sungguhan, keseriusan. Sing seriusnya orang dina ibadah teh gitu ya. Nah, kenapa masih seriusnya? Udah ku serius ge kan orang macan aya jaminan. Nah, ibadah orang jadi ditampi ku Allah atau moal. Tapi insya Allah kalau kita memperhatikan semua tadi, ini adalah salah satu ikhtiarnya, upaya kita agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kamalul hub, menyempurnakan kecintaan. Kemudian yang kedua itu ketundukan, adul wal khudu, dan yang ketiga al juhdu. Al juhdu itu adalah kesungguhan. Ta'inan ukaopat, agar ibadah yang kita lakukan itu diterima, maka ikhlas niatulillah. Ikhlas dalam beramal. Ketika kita beramal, melakukan amal, maka ikuti dengan keikhlasan. Ya. Nah, ikuti dengan keikhlasan. Nah, ayatnya surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, ketika kita bicara masalah surat Al-Kahfi, pas ya dengan hari di mana di setiap Jumat kade biasakan maca surat Al-Kahfi. Kalau bisa itu dihafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, maka kita akan terjaga dari fitnah apa? Fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal. Nah, jadi upaya kita nih. Karena ini orang mentah di Mekah atau di Madinah, ya. Orang di luar Mekah dan di Madinah. Karena Mekah, kota Mekah dan kota Madinah, dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, upaya kita apa? Satu diantaranya adalah dengan banyak membaca surat Al-Kahfi. Ya, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Al-Kahfi ya. Di hari apa? Di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Nah, jadi ada kekhususan tertentu. Umalamun maca Al-Kahfina di luar Jumat, emang enggak. Ya, tidak menjadi satu kepastian. Ya, dipersilahkan saja. Nah, tapi ketika di hari Jumat khususkan membaca surat Al-Kahfi. Nah, ayat 110. Paman kana yarju liqa'a rabbi. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Nah, ya ku Allah terus dipaparinan bocoran. Ya. Siapa saja yang dia itu mengharap bisa bertemu dengan Tuhannya, maka apa? Fal ya'mal amalan sholihan. Hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Nah, jadi tiket untuk bisanya kita berjumpa dengan Allah sesuai dengan bocoran daripada Allah sendiri, itu hendaknya kita mengamalkan kesolehan. Ya, haroyong teh orang tepang sareng Allah. Sih, ya. Dan apakah sudah ada gitunya dalam
ya hati kita masing-masing harapan agar kita bisa berjumpa dengan Allah. Tah eta teh kelatos aya. Harapan yang orang teh hoyong tepang sareng Allah teh. Kita ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, tidak semua orang akan diberi kesempatan yang sama bisa berjumpa dengan Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah kehendaki ya sehingga mereka bisa berjumpa dengan Allah. Nah itu teh bagaikan orang yang kebetulan melihat bulan purnama. Kan teu ayanya direncanakeun kan itu. Ketika bulan purnama, yah orang ningali bulan purnama, aya teu nu ngarencanakeun gitu. Henteu nya. Anu kabeneran we, geuningan bulan teh meuni keur buleud gini. Nah, bertemunya berjumpanya dengan Allah bagaikan orang melihat bulan purnama. Hiji tadi ya, hanya kebetulan saja. Yang kedua, ketika melihat bulan purnama kan timbul dalam diri apa? Ketakjuban. Oh, subhanallah kan itu, ya. Kita ingat siapa yang telah menciptakannya kan gitu. Nah, maka ketika berjumpa dengan Allah seperti itu keadaan. Kan orangnya sok rasakan sok rada bungahnya, duh. Ngali bulan teh mana atoh kan gitu. Buleud kan gitu. Tapa indah kan gitu. Nah, sama ketika berjumpa bertemu dengan Allah pun seperti itu. Ya. Saha fal ya'mal amalan solihan. Yang akan berjumpa dengan Allah itu adalah mereka-mereka yang mengerjakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ya, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tah ieu nu disebut ikhlas teh. Ya. Jadi intinya yang disebut ikhlas itu adalah ketika kita beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, tidak beribadah kepada selain Allah. Dan tidak menyertakan ibadah kita kepada selain Allah. Itulah ikhlas. Kan ayahnya jangan minta kalau ibadah kamu saja ngumaha. Kalau percaya kamu saja ngumaha. Nah gitu. Salat mah salat. Ngan aduh lamun lain ya ku batu ali ieu dagang teh moal payu atuh. Moal beres. Tah geuningannya dagang payu teh kualatan ieu tah. Da si bebek ge kahanan hayang ka urang teh cenah puyo itu. Si bebek. Awas ya. Nah, ada orang yang seperti itu? Ya, banyak. Tidak sedikit. Ya. Nah, makanya dalam kajian-kajiannya ketika orang gitu kan melakukan ibadah haji saja kan itu teh untuk menjaga daripada kemusyrikan teh kan luar biasanya. Diterangkeun kan gitu ku ustadna teh. Ya. Bahkan ada yang sampai sengajanya dari tempat pemberangkatannya kan gitu mawa kain itu masa naon teh kain ieu mah kain sageblog naon namina mun sa bulung teh sarong di Bandung keneh eta mamawa kain eta nya ketika ditanya keur naon eta mamawa kain meni loba teh bade diseuseuh di ditu ku cai jam-jam tang ke wih ka dieu di icalan cenah eta teh keur jimat gitu. Tapi keur jimat. Ya, ngajakeun eta mawa kain sarong ya. Nah, kemudian geuningan da eta teh lain orang Indonesia hungkul sok geranya engke pami ka ditu. Wah, luar biasa eta teh. Ya, orang Turki. Nah, orang Turki, orang India, orang Pakistan, orang Garut. Ya, eta teh Pak Pandis lain Ka'bah asli na sanes ya mah. Ningali gambarna, ya ada museum kan? Ya ada museum. Cing teh eta jelema teh keur naon? Keur ngesek-ngesek manehna we karena eta teh kana tembok teh anu aya gambaran Ka'bah. Nya dikesek-kesek teh. Ya, tuduh ke orang mana ada sih ke orang Turki sih orang. Ya ternyata ya
cek pembimbing dan itulah ya, nu dilakukan ku maranehna ketika mereka mencari apa istilahnya mencari berkah kan itu teh lain Ka'bahna kan gitu gambar Ka'bahna ya. Nah jadi engke tong herannya ya, di sana itu ketika beribadah ya, banyak melakukan hal-hal yang ya seperti itu lah sok kira ya. Nah, tapi jadi catatan bukan hanya oleh orang Indonesia saja, ternyata ya di luar itu pun hampir sama kan gitu. Nah, buka pangintennya magnetna gitu merenat ya. Ya. Nah, ya terlebih kan eta makana kiswah teh diangkat ngannya di Nagama Raya. Nah, eta teh lain ku diangkat-angkat teuing da salarsama eta diguntingan. Diguntingan eta teh nya. Nya asupkeun kana dompet. Sangkan sakti meureunan cikeun. Buka kumaha. Ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ikhlas itu. Beribadah hanya kepada Allah. Ya jangan diikut sertakan dengan ibadah kepada selain Allah. Ikhlas. Ya. Sok. Orang yang senantiasa mengamalkan kesolehan, nah, kemudian tidak musyrik kepada Allah, maka besar kemungkinan menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah bisa berjumpa dengan Allah. Makanya jangan besar harapan bagi mereka-mereka yang kurang bersih hati mereka dan itu untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya, hanya orang-orang yang bersih hatinya dari kemusyrikan, kemudian menghiasi diri dengan amal soleh, mereka-mereka lah yang ya besar kemungkinan itu dikehendaki oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam. Ya, nah, yang jelas mereka itu akan diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang pertama ya. Ya, orang sasarangan sekali deh ya. Sudah harus ada dalam diri harapan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, ini kan terus dibocorkan ku Allah teh. Sok atuh lamun hayang panggih jeung kaula mah, fal ya'mal amalan solihan. Hendaklah mengerjakan kebajikan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, kemudian yang kedua surat Az-Zumar. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahud-din. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Tuh, seperti itu ya. Jadi, beribadah kepada Allah itu harus mukhlishon. Mukhlishon artinya bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Nah, makanya keur ngagambarkeun ikhlas teh ieu teh karek gampang diucap. Bari jeung hese gitu kan dipahami. Terus ya jika orang nyebutkeun sabar, asing sabar we. Ya, untung gitu tah eueuh nu nanya ge. Ai sabar naon? Heuh eta gitu we sabar lah. Siga syukur. Sing syukur atuh gitu nya hirup teh sing loba syukur. Ai syukur naon? Heuh eta we pokona mah. Nah, makanya kan banyak istilah-istilah di kitanya anu sering diucapkan ke orang kadang-kala bisa dikatakan tapi kadang kita belum memahami apa yang kita katakan. Siga sabar, syukur, ikhlas, naon deui? Ridho, tawadu, tawakal, qanaah, juhud, waro'ah. Karek apa diucapkan ya. Nah, bari jeung naon ari syukur, naon ari sabar. Oh, sabar teh lain syukur. Ayo sabar teh lain syukur. Oh, atuh lamun lain syukur naon? Ah pokona mah sabar teh. Aya teh ese kieunya untuk mendefinisikannya. Nah, makanya di dieu sami ari ikhlasnya naon atuh? Nah, di sini ada gambaran-gambarannya. Mangga we ini mah ya. Untuk dicerna lah. Ikhlas itu sebuah kanvas putih bersih. Kayak kanvas kan, keur ngalukisnya bersih keneh kan itu. Gak ada titik, gak ada garis, gak ada coretan warna apapun. Tah, keur ngagambarkeun ikhlas ya. Sebuah kanvas putih bersih, gak ada titik, gak ada garis, gak ada coretan warna apapun.
Yang ada hanyalah lukisan nama Allah yang kita lukis di dalamnya dengan tinta putih juga. Sing nggak bayang teh. Ya, kan itu teh kanvas bersih kan gitu. Daya titik, daya garis, daya coretan, warna apapun. Yang ada hanyalah lukisan nama Allah yang kita lukis di dalamnya dengan tinta putih juga. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa dalam kanvas itu ada lukisan nama Allah yang begitu mempesona. Kebayang? Eta ikhlas teh. Saya nanya, apa kau nama gitu bala? Gambarannya seperti itu. Orang teh ningali lukisan, geningan lukisan tehnya, enak. Nya kanvas para ngalukis, geningan kanvas bersihkan. Tak padahal dalam kanvas itu sudah ada lukisan yang kita lukis. Itu dengan tinta warna putih, ya. Nah, sehingga orang lain pun tidak tahu bahwa di sana itu sudah ada lukisan. Padahal ya pada lukisan itu atau pada kanvas itu ada lukisan nama Allah yang begitu mempesona. Nah, itulah ikhlas. Kemudian, ikhlas itu gak tega marahin orang. Ini sok amak mah. Anu sok amak wae kumaha? Pokoknya mah ikhlas itu gak tega marahi orang. Gak bisa sakit hati apalagi menyakiti. Aduh ya, gak bisa sakit hati apalagi menyakiti. Gambaran ikhlas. Gak mau ngiri dan dengki. Gak takut gagal. Gak pelit. Gak takut rugi. Gak bangga dengan kesuksesan. Ya, dan keberuntungan yang diraih. Gak gila pujian. Gak pusing dengan segala yang lepas dan hilang dari tangan kita. Aslinya sing subhanallah. Aya nu kieu teh. Sok lah ya. Pokoknya mah sekali lagi keur ngagambarkeun ikhlas mah hese nu aya we ieu. Ikhlas itu fokus di jalan Allah. Nggak ngiler dan tergiur dengan jalan lain yang menawarkan segala kemewahan gaya hidup. Nah, jadi fokus di jalan Allah, ya. Nggak ngiler dan tergiur dengan jalan lain yang menawarkan segala kemewahan gaya hidup. Ya. Ikhlas itu memberi segala yang kita miliki kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa takut kehabisan. Apalagi cuma takut tersaingi. Ikhlas itu. Beratnya. Abot teh. Lumayan nih mah, kudu ngoprot ya mah. Memberi segala yang kita miliki kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa takut kehabisan, apalagi cuma takut tersaingi. Ya. Tapi di orang masih kena hesenya, berarti ikhlas. So geura orang dagang cimol. Terus ayahnya nu sanes gitu naroskeun, "Mang aya resepna naon?" Dibikeun moal. Moalnya meni hese-hese teh nanya resep geus nu aya. Hese teh ya. Padahal orang yang ikhlas itu bikeun. Kenapa? Tidak takut kan itu. Ya. Apa yang dia lakukan itu sampai apa? Yang menjadikan itu tersaing kan itu. Tapi berat kadinya namanya. Amun urang geus nyaho gitu kan. Naon teh? Nya cara-carana tos apa kan gitunya. Nanti seluk-belukna. Nah, kadang-kala kan orang lain itu jangan sampai tahu apa yang kita tahu. Kan gitu. Ya. Padahal orangnya ada teh hasil nironnya. Pasti bikin ikan sajian kan boom kan ya. Nah itu. Nah, dan tidak memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak, ya. Tak ikhlas mah gitu ada teh. Nah, jadi ketika memberi ya sudah saja. Jangan berharap ya balasan yang lebih banyak. Jangan berharap balasan yang lebih baik. Karena ya anu eta teh mere sampe ningan. Balik nang domba. Pas mere domba malikna naon?
Ya, nya mere sampai. Nah, efek teh lah can kabalik ke lumayan cenah bawa ya domba. Kan aya teh nu gaduh emutan lah sa mere sampai malikna domba. Komo lamun mere domba malikna naon? Nah, jadi ngahaja mau domba mama semua tuh lumajeng cenanya lumayan lah mugia kaonggo cenah ya teh domba teh ya ku abdi teh di canak teh numpang saena cekurung ngajina kumaha ih cenah jang alhamdulillah ya mama teh keur butuh pisan cenah teh domba teh mama cenah da abdi mah mau alami cek nu guru ngajina kumaha kana atuh cenah sakedeung ya. Terus eta mah boga harapan we nya pantisnya nu mere sampe wae kitu malikna domba komo lamun mere domba malikna naon Allah kabalik cenah ya lumayan ya asup ka dapur keluar ti dapur mawa sampe nya teh sampe pamere santri nu kahiji. Nah jadi etalah gambaran-gambaran ikhlas ya. Jadi ketika kita memberi jangan pernah berharap mendapatkan ganti yang lebih banyak atau yang lebih baik ya. Nah, sudah sajalah berikan saja ya, segala sesuatu sudah ada ukurannya ya di hadapan Allah. Bahkan kan ya di sisi Allah apa yang kita berikan itu akan mendapatkan balasan berlipat ya, berlipat ganda, lebih baik, lebih banyak dari apa yang kita berikan. Nah, seperti itu ya. Jadi hartosna dina ngalaksanakeun ibadah kepada Allah satu ya. Jangan apa? Jangan diruksak dengan cara mengikut sertakan keyakinan kita kepada selain Allah. Yakin sajalah kepada Allah. Ya. Bahwa Allah itu adalah yang Rabbul Alamin teh eta. Allah pelindung, Allah ya pemberi, Allah itu segala sesuatu ya. Nah, ke arah sana ibadah kita jangan diikuti dengan keyakinan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita beribadah maka barengilah ya dengan penuh keikhlasan, ikhlas gitu, tanpa ada campuran, bersih gitu. Kita sholatnya, nah yang kita harap hanya pahala di sisi Allah. Yang kita harap hanya keridhaan di sisi Allah. Tidak ada gitu maksud niat agar orang lain pun mencatat amal ibadah yang kita lakukan. Rugi upami gitu mah. Ya, yang mencatat hanya Allah dan yang tahu gitu kan akan ibadah kita itu hanya Allah. Ya, biarlah gitu kan orang lain melihat. Itu dengan penilaiannya masing-masing. Tapi kita tetap berharap ya ketika beribadah hanya pahala di sisi Allah, ya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu mungkin ya sedikitlah gambaran tentang nomor 4 ketika kita beribadah dan ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka ikhlaslah dalam beribadah. Ya, insyaallah kalau masih ada catatan yang lain, nah nanti kita bahas untuk poin-poin selanjutnya.